Di dalam ahlus sunnah, berdoa dengan bertawasul itu bukan keharusan. Sehingga kita mau berdoa langsung tanpa tawasul, silahkan. Mau bertawasul, silahkan. Dan kalaupun berdoa dengan bertawasul, bukan tawasul itu penyebab doa makbul. Tetap Allah yang mengabulkan doa kita. Dan bila orang bertawasul, meyakini tawasul itu hanya seperti ketika saya dahaga, saya minum air menghilangkan dahaga saya. Menganggap bahwa air tawasul tadi sama seperti kita menjadikan air penghilang dahaga. Yang pada hakikatnya ketika saya hilang dahaga, yang menghilangkan dahaga saya bukan air, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan tawasul tadi. Di pertemuan sebelum pekan kemarin, di sesi tanya jawab sebelum sholat isya, ada yang bertanya tentang tawasul dari sebelah situ waktu itu. Saya lupa siapa yang bertanya. Beliau yang bertanya tentang tawasul. Cuma karena waktu isya sangat dekat, saya tak bisa menjawab, agak panjang. Maka di kajian ini saya akan ulas sedikit lagi tentang tawasul itu, sebab ada pembahasan di dalam redaksi hadis Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Ada spidol lain, Ustaz? Da'wati tammah wassalatil qa'imah dan seterusnya. Ini kata ulama menunjukkan redaksi ini mengajarkan umat Nabi Muhammad agar berdoa dengan bertawassul. Sehingga pada redaksi Imam Baihaqi itu dituliskan, redaksinya adalah Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi ad-da'wah at-tammah, terus sampai ke belakang. Artinya ada redaksi doa di dalam banyak riwayat Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah dan seterusnya. Di riwayat Imam Baihaqi, redaksi doa itu Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai ke belakang. Artinya ada perbedaan redaksi antara riwayat Imam Baihaqi dan riwayat para ulama hadis yang lain. Yang keduanya, bila dianalisa dari sisi hukum Islam, menunjukkan bahwa doa ini mengajarkan agar umat kalau berdoa itu dengan cara bertawassul. Sehingga timbul pertanyaan, tawassul itu apa, Ustaz? Betul Pak ya? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan waktu itu tawassul itu adalah ketika kita meminta lebih memelas dalam meminta, lebih merayu dalam meminta, lebih ngotot dalam meminta, sehingga ketika meminta itu menampakkan harap betul. Seakan saat kita meminta itu, seakan-akan sesuatu yang diminta itu sudah di ujung tangan kita, sudah hampir tergapai oleh kita. Sehingga berharap betul yang sedikit lagi ini jadi juga milik kita. Jadi tawassul itu kira-kira bahasa kitanya seperti itu. Tergambar ya yang saya jelaskan ini. Ngotot, merayu, memelas, sangat berharap. Ini tergambar ya. Kalimat seperti ini tergambar ya. Ini tergambar bagaimana seorang berharap lalu sangat berharap yang diminta itu dapat. Bagaimana cara dia meminta itu yang sudah rasa-rasa hampir dapat itu bisa dapat, dia rayu Allah. Dengan apa dia rayu? Itulah wasilah itu. Dia jadikan antara harapan dia dengan kabul yang Allah sediakan itu
ada sesuatu perantaranya. Apa perantaranya? Sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai Allah ini? Amal soleh. Jadi ada kebaikan, ada kebajikan, ada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dia meminta kepada Allah dengan menyebutkan kecintaan itu. Ya Allah, dengan kecintaanku kepada Nabi Muhammad yang engkau juga mencintai dia, wujudkanlah apa yang menjadi harapanku. Tawasul itu kira-kira begitu, Pak. Sehingga mestinya kalau berdoa nggak perlu ada embel-embel, nggak perlu menyebutkan ya Allah saya ini sudah melakukan ini dan itu, nggak perlu begitu mestinya. Kalau minta itu, ya Allah kasihlah saya mobil, ya Allah saya pengen jodoh, pertemukanlah dengan jodoh. Gitu aja semestinya minta itu. Tapi ketika orang bertawasul, ya Allah saya engkau suruh sholat, saya sudah sholat ya Allah. Saya engkau suruh puasa sunnah, saya sudah puasa sunnah ya Allah. Puasa sunnah ini kalau engkau suka, kalau engkau terima, sholat ini kalau engkau suka, kalau engkau terima, dengan sebab engkau suka yang aku sukai itu, yang aku lakukan itu, kabulkanlah apa yang aku minta ya Allah. Kira-kira begitu tawasul tuh Pak. Pertanyaan saya, dengan contoh saya tadi, orang bertawasul meminta kepada siapa? Saya ulang contoh ya Bu. Kepada Allah ya Pak. Kepada Nabi Muhammad, kepada Allah. Kepada Allah Pak ya. Contoh saya tadi jelas ya. Saya ulang. Ya Allah, engkau suruh saya kurban. Saya kurban ya Allah. Kalau kurban saya ini engkau suka, engkau terima, saya ada hajat, saya ingin segera menikah, pertemukan saya dengan jodoh saya ya Allah. Pertemukanlah sebab kurban saya ini ya Allah. Kepada siapa minta? Clear ya? Orang tawasul itu gitu Bapak Ibu. Kira-kira sesingkat ini, ada enggak yang mengira orang tawasul itu buat syirik? Enggak ada. Tawasul itu begitu. Cuma di kita jarang yang menjelaskan seperti yang saya contohkan tadi. Sehingga tawasul itu dianggap meminta kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Abu Bakar, meminta kepada Imam misalnya Abdul Qadir Al-Jailani, meminta kepada semua orang yang itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah digambarkan tawasul itu berbuat syirik, meminta kepada selain Allah. Itu poin yang mesti dipahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok hadis yang populer tentang tawasul. Mungkin Bapak Ibu ingat hadis ini atau minimal pernah dengar. Ada 3 orang. Dia pergi perjalanan. Di tengah perjalanan hujan turun. Karena hujan turun, ya manusiawi lah kalau hujan basah badan kita ingin berteduh. Sehingga orang bertiga ini berteduh ke dalam gua. Rupanya di tengah berteduh hujan lebat, ya tanah kan wajar bergeser karena air mengalir sebab hujan turun, banyak air. Maka batu yang berada di atas gua itu menggelinding sehingga tertutup mulut gua. Dicoba geser, dorong sendiri, berdua bertiga, tak ada daya, tak bisa. Kalau tak juga keluar, ya namanya orang terkurung. Yang jelas di dalamnya itu logistik bisa berkurang, cahaya berkurang, oksigen bisa berkurang, tantangannya nyawa. Itu sudah lumrah terjadi. Maka berusahalah orang tadi keluar. Secara manusiawi diusahakan, tak dapat. Lalu apa kata mereka? Cobalah masing-masing kita ingat apa amal yang pernah kita buat. Lalu berdoalah kepada Allah, bertawasul dengan amal masing-masing. Betul? Ingat, pernah dengar hadis ini? Maka ada yang meminta, ya Allah, saya punya emak, saya punya orang tua itu sepuh, tua sekali. Sehingga kebutuhan dia tak bisa dipenuhi sendiri. Buang hajat dibantu, makan dibantu, pakaiannya dicucikan, makannya disuapkan, segala hajat dia dibantu.
Satu hari, saya tuh bekerja agak jauh. Dan sudah menjadi kebiasaan kami, kalau makan setelah bekerja itu dibawa makan pulang, itu yang pertama yang makan emak kami, orang tua kami. Kejadian sekali itu jauh bekerja. Ya anggaplah biasanya cuma pasar pagi. Sekarang ini kerja ke Rumbai. Karena ke Rumbai balik ke rumah agak lewat. Biasanya 7 malam paling lambat dah sampai. Ini 10 malam baru sampai. Sehingga sampai di rumah mau makan harus mak dulu. Mak mau makan, dia sudah tidur. Kami tak makan kecuali mak duluan. Karena dia sudah tidur, kami juga tak berani mengganggu beliau. Membiarkan dia tidur. Malam itu istri dan anak sudah meminta ingin makan. Tak dikasih. Karena sudah janji mak duluan. Sehingga ditunggulah. Akhirnya tertidur. Pagi mak bangun, dia makan, baru kami semua makan. Apa katanya? Ya Allah, kalau amal yang aku buat ini ikhlas karena engkau, bukakanlah pintu gua ini. Apa kata dia seakan kepada Allah? Ya Allah, amal aku berbakti pada makku ini, kalau dia menjadi sebab engkau cinta, suka, senang dengan amal yang aku buat karena engkau suruh aku berbakti, aku ikuti. Kalau engkau suka amal ini ya Allah, kalau engkau cinta aku karena sebab amal ini ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Dia minta pada siapa? Kepada Allah. Tapi dia mention Allah, kata orang sekarang. Dia ingatkan Allah. Dia memelas kepada Allah. Dia merayu kepada Allah. Dia bermohon-mohon kepada Allah. Ya Allah, ada amal yang aku buat, yang menurut aku engkau suka dengan amal itu. Jika engkau suka, tolong suka engkau itu menjadi sebab terbuka pintu ini. Maka digeser, terbuka. Sikit baru, belum bisa keluar. Yang satu lagi suruh mengingat apa lagi amal engkau buat. Kata yang kedua, saya pernah punya seorang pekerja. Pekerja itu sebelum masa gajian, biasanya kalau kami di Palas ada tukang kerja itu Sabtu gajian biasanya. Sepekan itu udah rekap. Nah itu Pak Irza bulanan atau pekanan Pak? Bulanan Pak ya. Jadi sebelum masa gajian dia pulang dan nggak tahu dia pulang kemana. Kita juga nggak ada yang tahu alamatnya di mana. Sehingga gaji dia tak bisa dihantarkan. Dia tak menjemput. Lalu gaji dia tadi dijadikan oleh yang tuan pemberi gaji, diputar. Dibeli hewan ternak, lalu dibesarkan. Diternakkan, dibudidayakan, akhirnya banyak. Sudah lama waktu berselang, datang orang tadi. Ditanya, "Tuan, masih ingat dengan saya?" "Ingat. Saya dulu bekerja dengan tuan ini segala macam." "Ceritakanlah." "Saya ingat. Sekarang saya datang ingin mengambil gaji saya belum mau saya ambil waktu itu." Apa kata yang megang gaji tadi, tuannya tadi? "Ini semua ternak ini punya engkau, ambillah bawa pulang." Jangan mengejek tuan, kata dia. Aku memang orang miskin, tak punya apa-apa. Jangan kira aku datang sini mengambil harta tuan yang banyak ini, bukan. Apa kata dia? "Ini memang tak mengejek engkau, ini punya engkau." Diceritakanlah. "Waktu itu engkau mestinya gajian tapi tak gajian sebab engkau pulang dan kami pun mencari tak ada yang tahu. Akhirnya di tengah putus asa, duit itu kami belikan ternak, inilah ternak itu semua. Ambil hak engkau. Saya melakukan itu ya Allah, kalau itu engkau suka amal ini, ikhlas karena engkau menyukai amal yang aku buat menolong saudara aku ini, amanah terhadap hak saudaraku ini ya Allah, tolong berikan, kabulkan hajat kami pengen keluar dari gua di sini, geserkanlah batu ini ya Allah." Kira itu kata orang yang kedua tadi berdoa. Maka digeserlah pintu tadi, makin besar, terbuka mulut gua. Datanglah satu lagi, "Ya Allah, saya punya seorang sepupu, cantik, bunga desa. Semua orang pengen dia, pengen menikah dengan dia, atau pengen pacar dengan dia. Saya juga sama, tertarik dengan dia. Berbagai upaya tak dapat hati dia. Dia menjaga dirinya. Sampai datang suatu masa, dia kesulitan. Tak ada yang akan dimakan di rumah. Beras tak ada, listrik pun padam kalau kayak orang sekarang, token sudah habis, untuk beli token tak ada, untuk masak pun tak ada. Intinya yang paling dasar pun tak ada. Maka dia datang. Ketika dia datang, aku syaratkan, aku mau bantu engkau, tapi serahkan diri engkau kepada aku. Dia memenuhi itu karena dia butuh. Sehingga aku berilah dia, tapi dia penuhi hasratku. Di saat aku akan melampiaskan hasrat, aku ingat dengan engkau ya Allah.
Aku takut dengan engkau ya Allah. Aku sadar bahwa engkau melihat, engkau menyaksikan. Aku telah durhaka kepada engkau. Kalau takutku itu, ingatku itu kepada engkau, engkau suka kepadaku, sayang kepadaku, cinta kepadaku, engkau menyukai amal yang kubuat itu, tolong bukakan pintu gua nih ya Allah. Itu bukalah. Maka keluarlah ketiganya, karena sudah terbuka lebih luas muat badan ketiganya. Dari cerita hadis tadi itu, kira-kira Bapak Ibu dengan 3 kasus meminta kepada siapa yang bertiga? Meminta kepada siapa? Kepada Allah. Itu clear. Bertawasul itu orang tak minta kepada siapapun. Yang diminta adalah meminta kepada Allah. Maka kadang-kadang orang mencontohkan kayak kita ingin berjumpa pejabat, lalu dicarilah siapa yang dekat dengan pejabat. Ya contoh-contoh kasus lah. Kayak sekarang ada berapa orang kadang-kadang menghubungi saya. Ustadz, saya punya hajat berjumpa Pak Gubernur. Bisa enggak Ustadz bawa saya ke Gubernur? Kenapa orang mencari saya? Karena dia tahu kalau saya yang menghubungi Pak Gubernur minimal respon. Tapi kalau dia langsung, dia susahnya minta ampun berjumpa Gubernur. Tetapi memintakah dia kepada saya? Tidak. Dia tetap meminta kepada Gubernur. Yang dilakukan adalah bagaimana mencari hati Gubernur agar Gubernur punya perhatian kepada dia. Orang tawasul itu begitu. Dia sedang berusaha memelas kepada Allah, merayu kepada Allah, yang menyebabkan ketika dia merayu, Allah Subhanahu wa taala punya perhatian lebih kepada dia, sehingga hajat yang mestinya hajat itu mungkin Allah tak pandang, mungkin agak lama dikabulkan, segera dikabulkan Allah sebab dia merayu, dia mention Allah, kata orang sekarang, bahwa ini sangat dia perlukan, dia berhajat betul dengan ini di saat ini. Itu tawasul itu. Maka seperti kasus tadi, Ustaz saya ingin menjumpa dengan Pak Gubernur, saya punya proyek, saya ingin ini di ACC Pak Gubernur. Ketika Gubernur memang ACC, orang tadi minta ke saya atau Gubernur? Minta ke Gubernur. Saya cuma alat dia agar dia diberi perhatian oleh Gubernur. Dia tak meminta kepada saya, tak minta ACC kepada saya. Dan kalaupun saya ACC, tidak akan terwujud proyek dia. Sama dengan tawasul juga gitu. Meminta pun kepada orang, ditujukan kepada orang, orang tak akan bisa mewujudkan, dan dia sia-sia. Sejauh ini, kira-kira tawasul itu paham Bapak Ibu? Paham ya? Sudah clear bahwa kita tawasul meminta kepada Allah? Clear ya? Tak ada meminta kepada selain Allah ya? Maka bila ada orang mengatakan orang bertawasul meminta pada selain Allah, itu dia telah berdusta dalam menggambarkan tawasul yang dibuat oleh umat Rasulullah. Tak ada. Orang tawasul tak meminta pada selain Allah. Jika ada yang menggambarkan, membayangkan, memvisualisasikan bahwa tawasul itu meminta pada selain Allah, itu telah berdusta. Boleh dipastikan itu. Karena tawasul ini bukan amalan yang dibuat baru sekarang. Tapi tawasul itu dibuat turun-temurun, bahkan yang mengajarkan Rasulullah. Ini doa ini kan Rasulullah yang mengajarkan. Ini kan doa ini dalam hadis ini. Di hadis terakhir yang kita baca bahwa setelah selesai sholat dianjurkan kalau setelah selesai azan, ketika mendengar azan jawablah sama seperti yang dibaca oleh muazin. Setelah itu selawatlah kepadaku dan bacalah doa. Ini kan Nabi yang mengajarkan. Maka tawasul itu bukan dibuat orang hari ini, tapi telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Quran menyebutkan. Dan hadisnya di Sahih Bukhari. Oke, sampai sini clear tentang tawasul? Ada pertanyaan, Bu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman. Sudah, Pak. Baik. Jadi ini sebenarnya ada berapa amal di situ. Ada ziarah kubur, ada berdoa di kuburan, ada beramal di kuburan berupa sedekah. Sedekah kepada orang yang ada di situ, atau bersedekah kepada pengelola makam tadi. Itu, sehingga ada kotak amal, ada orang yang minta langsung di situ. Betul, Pak ya? Jadi ada berapa amal di situ. Nah, baik. Jadi kita mesti tengok satu persatu supaya kita ini jangan melihat sesuatu yang tak jelas oleh kita. Yang pertama dulu, ziarah kubur tak ada yang menjadi masalah. Sunnah Nabi, dianjurkan oleh Nabi. Menziarahi kubur yang orang kita kenal dan orang tak kita kenal, itu sunnah. Sehingga Nabi menganjurkan kalau kita lewat di kuburan, membaca Assalamualaikum ya ahlad diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur, dan seterusnya. Itu kenal atau tak kenal kita dengan orang di kuburan itu, selama kita lewat tahu itu kuburan umat Islam, dianjurkan. Apalagi jelas keluarga kita, orang yang menjadi dulu guru kita, yang kita kenal lah. Jadi ini ada masalah. Lalu kenapa Syekh Burhanuddin ini orang kunjungi kuburannya? Orang menganggap bahwa beliau ini seorang alim, ahli ilmu, orang saleh, telah berdakwah dengan ilmunya, sehingga sebab dia berdakwah, berislamlah orang di pesisir Pariaman. Dan dari situ bahkan bukan sekedar Pariaman, sampai ke Aceh, sampai ke selatan, sampai ke darat. So, dulu kan penyebaran orang ini kan melalui air dulu, melalui kapal, sungai, laut, sehingga orang kita itu dulu di pesisir rata-rata. Baru dengan dunia modern, jalan raya dibuat, baru arahnya ke darat. Makanya peradaban orang dulu rata-rata di pinggir sungai, di pinggir laut. Sekarang jalan raya itu kebanyakan nggak dibuat di pinggir, sehingga peradaban lama banyak yang tertinggal karena beralih pola hidup manusia. Oke, jadi kenapa dikunjungi Syekh Burhanuddin? Dianggap ini orang saleh, orang alim yang sudah berdakwah, sebab jasa dia banyak orang Islam. Dan boleh jadi dia merasa mungkin sebab Syekh Burhanuddin inilah mak kami, datuk kami, moyang kami Islam, kami pun akhirnya Islam. Tanda terima kasih kami kepada beliau, kami kunjungi makam beliau, sehingga di makam itu kami doakan beliau. Kira-kira itu boleh atau tidak? Tidak ada masalah ya? Ziarah kubur, kemudian kenapa orang ini yang diziarahi? Selanjutnya, ketika kita berdoa di kubur beliau dengan cara bertawasul, sudah saya jelaskan tawasul tadi, meminta kepada Allah, tapi di kubur beliau, salah atau tidak? Kan jelas tawasul tadi meminta kepada Allah. Kenapa orang berdoa di kubur beliau, tidak di tempat yang lain? Karena satu di antara tempat yang rahmat Allah banyak turun itu adalah di tempat yang Allah mencintai siapa yang ada di situ. Karena Syekh Burhanuddin ini dalam zon kita, dalam sangka kita, dia orang alim, dia orang soleh, dia sudah berdakwah, jasa dia terasa. Sehingga kita menyangka dia ini satu di antara yang dicintai Allah. Karena Allah cintai dia, rahmat Allah banyak turun di tempat itu.
Karena tempat itu terkucur banyak rahmat, kita berharap saat berdoa, sebab rahmat yang banyak itu doa kita segera dikabulkan oleh Allah. Itu makanya orang kalau berdoa kadang-kadang sengaja datang ke kuburan siapa yang mereka kira, mereka sangka dalam pikiran mereka ini orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik orang hidup atau sudah mati. Makanya kita kadang-kadang ya seperti yang zahir sekarang lah. Saya kalau pergi dengan Ustaz Somad sering meladani orang minta didoakan. Bawa dia botol minuman lalu buka botolnya, Ustaz tolong doakan. Kenapa tak yang lain? Orang berhusnuzan kalau Ustaz Somad yang doakan, doanya dikabul Allah. Padahal yang didoakan Ustaz Somad saya bisa, tapi orang tak minta ke saya. Tak minta pada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dengar apa yang beliau baca itu. Karena dia cuma baca Fatihah. Tapi yang orang menyangka kalau Ustaz Somad yang bacakan Fatihah, ini doa air ini mujarab. Kalau yang lain tak mujarab. Betul tidak? Jumpa kita dengan guru-guru macam itu. Orang mati juga begitu. Karena dia ini orang dianggap orang alim, orang saleh, sudah menunaikan tugas dia, amanah dia sebagai orang alim, sehingga bekas dari perbuatan dia nampak. Berkunjung kita ke tempat dia dan berhusnuzan, rahmat Allah banyak di situ, maka berdoalah di tempat yang banyak rahmat itu. Sama dengan kita. Kenapa kita sholat di tempat tertentu, di waktu tertentu? Berhusnuzan di waktu itu, tempat itu, Allah berikan balasan lebih banyak dibanding waktu yang lain. Maka kita kejar waktu tertentu itu. Itu kira-kira bagaimana ulama kita berfikir, dan itu tak sampai penjelasan ke kita. Kira-kira Bu, jika dengan nalar nomor 2 tadi, sebab rahmat Allah banyak di situ turun, lalu kita berdoa di situ, berharap karena rahmat yang banyak tadi, doa kita makbul. Meminta tetap kepada Allah, boleh atau tidak? Ada yang iskal tahu? Ada yang problem, ada yang masalah kira-kira. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kita ketika berkunjung kepada orang soleh hidup atau meninggal, itu berfikirnya begitu. Cuma kan setiap orang kadang-kadang tak bisa menjelaskan apa yang dia buat. Tak bisa menuturkan secara gamblang, yang saya lakukan tuh begini begono, tak bisa. Cuma kira-kira begitulah yang dilakukan oleh umat kita itu. Dan saya yakin dengan saya jelaskan ini, Bapak Ibu juga tersadar. Oh ternyata saya sebenarnya begitu juga. Cuma tak bisa saya mengungkapkan. Tak pandai saya menjelaskan kepada orang. Betul? Bapak siapa Bapak? Clear ya Pak ya? Silakan Bu. Ya. Baik. Kembali kepada seperti air yang Ustaz Somad doakan tadi itu. Dia berhusnuzan bahwa air karena berada di sekitar pekuburan orang yang disayangi oleh Allah, yang rahmat banyak turun di situ, ini airnya juga membawa keberkahan. Sehingga kalau saya bawa pulang, saya punya keberkahan dari air yang saya bawa ini. Dan dia berhusnuzan bahwa berkah ini Allah yang kucurkan, sebab Syekh Burhanuddin tadi. Itu sebenarnya nalar berfikirnya. Maka ada orang bawa air, ada yang tidak. Karena ada yang berhusnuzan, ada yang tak berhusnuzan. Paham Pak? Itu sebenarnya. Makanya ada orang, apalagi ada tukang dongeng yang pada bercerita, nah itu laku obat di situ. Sehingga infak terkumpul itu bisa banyak juga. Dan kita tak menafikan bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan ketidaktahuan kebanyakan orang untuk duniawi. Itu tak bisa kita nafikan. Tapi pemikiran tentang amal yang dibuat tadi, itu sebenarnya tak ada masalah. Masalahnya datang dari apa? Faktor di luar amal tadi. Ada orang yang bermain di dalam ritual umat Islam. Itu masalahnya. Gitu ya. Jadi yang bermain
adalah orang punya kepentingan, memanfaatkan ketidaktahuan kebanyakan orang, lalu dia mengambil keuntungan di situ. Itu sebenarnya menjadi masalah yang sangat krusial. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, sedikit lagi saya bahas, saya lanjutkan hadis berikutnya. Di dalam ahlus sunnah, berdoa dengan bertawasul itu bukan keharusan. Sehingga kita mau berdoa langsung tanpa tawasul, silahkan. Mau bertawasul, silahkan. Dan kalaupun berdoa dengan bertawasul, bukan tawasul itu penyebab doa makbul. Tetap Allah yang mengabulkan doa kita. Dan bila orang bertawasul, meyakini tawasul itu hanya seperti ketika saya dahaga, saya minum air, air menghilangkan dahaga saya. Menganggap bahwa air tawasul tadi sama seperti kita menjadikan air penghilang dahaga. Yang pada hakikatnya ketika saya hilang dahaga, yang menghilangkan dahaga saya bukan air, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan tawasul tadi. Ketika doanya makbul, bukan tawasul tadi yang menyebabkan doa dia makbul, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bagaimana supaya Allah mengabulkan tadi, dia mencari sesuatu yang membuat Allah mengabulkan. Begitu, Pak.